Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTubeku Yati Wahyati. Di video kali ini saya sedang membuat pukis pandan wangi dengan tampilan yang cantik dan menarik. Cara buatnya sangat mudah, ini tanpa mixer, cuma diaduk-aduk saja. Tapi bisa jadi kue pukis yang gembul, empuk, dan sangat menul-menul. Dan pastinya rasanya enak banget, nggak bikin seret, dijamin teman-teman pasti suka. Kalau untuk ide jualan, insya Allah laris manis. Yang mau tahu cara membuatnya, yuk ikuti videonya sampai selesai. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru mampir, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan sekarang, yuk kita buat sama-sama. Pertama-tama di sini saya mau buat biangnya dulu ya teman-teman. Siapkan wadah, masukkan 1 sendok teh ragi instan. Pakai ragi instan yang masih aktif ya teman-teman. 1 sendok teh gula pasir. 100 ml air hangat kuku. Aduk-aduk agar semua tercampur merata dan larut. Nah, kalau sudah, ini akan kita sisihkan dahulu. Sambil menunggu ragi instannya aktif, kita akan membuat adonan pukisnya ya teman-teman. Siapkan wadah, masukkan 2 butir telur ayam. Masukkan 150 gram gula pasir. Setengah sendok teh garam. Kemudian aduk-aduk. Di sini saya cukup menggunakan whisker saja seperti ini ya teman-teman. Aduk-aduk sampai adonan larut dan putih berbuih saja. Ini tidak sampai kental berjejak ya. Nah, kalau sudah, masukkan ragi instan yang sudah aktif. Jadi, tandanya ragi instan yang masih aktif seperti ini ya teman-teman. Putih dan berbuih ya. Kalau tidak seperti ini berarti raginya sudah tidak aktif dan mending diganti yang baru. Selanjutnya aduk-aduk sampai adonan tercampur merata ya. Kalau sudah, masukkan 2 bungkus santan instan kecil seperti ini. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Kemudian masukkan 250 gram tepung terigu pro sedang. Ini sambil disaring ya. Untuk terigu saya pakai segitiga biru. Kemudian aduk-aduk kembali sampai adonan larut dan lembut. Nah, kalau sudah cukup lembut seperti ini, selanjutnya masukkan 100 ml air suhu ruang. Lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Kalau sudah, masukkan juga 2 saset susu kental manis. Aduk-aduk sebentar. Kemudian masukkan juga 75 gram margarin cair. Ini yang sudah suhu ruang ya. Kemudian aduk kembali sampai adonan tercampur merata. Dan nanti konsistensinya akan seperti ini ya, lembut dan sedikit mengkilap. Kemudian untuk rasa pandannya jangan lupa beri beberapa tetes pasta pandan. Saya pakai pasta pandan instan. Dan saya juga tambahkan sedikit pewarna hijau tua. Ini agar warnanya lebih terang ya. Aduk rata kembali pakai whisker sampai warnanya seperti ini. Ini cantik ya teman-teman. Nah, kalau sudah, adonan akan kita istirahatkan selama 1-2 jam. Tutup dengan menggunakan kain bersih seperti ini. Teman-teman, ini setelah 2 jam kita istirahatkan. Masya Allah, ini sudah mengembang 2 kali lipat ya. Kemudian aduk-aduk untuk menghilangkan gelembung-gelembung dan adonannya menjadi kempis ya. Oh ya teman-teman, ini karena tadi lagi musim hujan, adonannya saya istirahatkan sampai 2 jam ya. Tapi kalau cuaca panas, biasanya cukup 1 jam saja adonannya sudah mengembang sempurna. Kalau adonan sudah cukup mengempis, pindahkan ke tempat seperti ini agar kita lebih mudah saat menuang adonan ke cetakan.
Pada tahap ini sebaiknya kita sudah panaskan cetakan kue pukisnya ya teman-teman. Nah ini cetakan kue pukisnya sudah benar-benar panas. Jangan lupa olesi cetakan dengan menggunakan margarin tipis-tipis, merata ke seluruh permukaan. Nah kalau sudah, sebelum adonan kita tuang, sebaiknya aduk-aduk terlebih dahulu adonannya untuk menghilangkan gelembung-gelembung udaranya. Kalau sudah, masukkan adonan cukup 3/4 bagian saja karena nanti kuenya akan mengembang ya. Kemudian tutup, masak dengan menggunakan api cenderung kecil tapi tidak terlalu kecil ya teman-teman. Nah ini teman-teman, saat prosesnya terlihat kuenya sudah mulai mengembang, sebaiknya isinya agak dikurangi lagi ya agar saat mengembang kuenya tidak berdempetan. Setelah 15 menit akan kita lihat hasilnya ya teman-teman. Dan ini bagian atasnya sudah kering. Dan ini kuenya sedikit berdempetan karena mengembang dengan sempurna. Nah ini bagian bawahnya sudah berwarna kecoklatan, ini berarti kuenya sudah matang ya. Angkat satu persatu kuenya dan sisihkan. Kemudian lanjutkan untuk memanggang sisa adonannya sampai selesai ya. Nah ini teman-teman, setelah semuanya selesai, untuk satu adonan menghasilkan sekitar 18 kue pukis. Bisa dilihat ya teman-teman, kuenya gembul banget, ini lembut dan empuk. Ini bisa bertahan sampai 2 hari masih tetap awet empuknya. Agar tampilan lebih cantik dan menarik, di sini kue pukisnya akan aku beri topping ya. Olesi bagian atas kue pukis dengan menggunakan selai nanas seperti ini. Kemudian celupkan ke meses warna-warni. Tekan-tekan agar mesesnya menempel dengan sempurna. Nah, cantik dan menarik ya teman-teman. Untuk penggunaan topping sesuai selera masing-masing ya. Bisa menggunakan selai, coklat leleh, ataupun dengan coklat glaze. Untuk topping kedua, setelah diolesi dengan selai nanas, akan saya taburi dengan meses warna kuning. Pokoknya sesuaikan dengan permintaan pembeli ya. Untuk kue pukis dengan topping seperti ini bisa dijual dengan harga 2.000 sampai 2.500 per picisnya. Tapi kalau tanpa topping biasanya aku jual dengan harga Rp1.000 per picisnya. Selain untuk menambah cantik, dengan pemberian sedikit topping akan menambah nilai jualnya ya. Insya Allah masih dapat untung yang lumayan. Nah teman-teman, demikian resep kue pukis kita kali ini. Resepnya mudah ya, cukup diaduk-aduk saja, bisa jadi kue pukis empuk dan lembut. Ini enak banget loh, terlihat ya lembutnya. Semoga resepnya bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai, jangan lupa dicoba ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!